Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030. Amin. Yang juga saya hormati Bapak-Bapak Dewan, juga ada Ibu Dewan. Ibu ini dia menyala sendiri di atas panggung, warnanya merah. Tapi dua-dua ibu ini mungkin dong baku janji, dan dua sama-sama warna merah. Jadi malam ini sempurna, ada dua yang sama warna merah. Baik, yang saya hormati juga ketua-ketua partai pengusung, dan yang saya cintai dan saya sayangi adalah Bapak Ibu yang ada di Bungsur dan Anda Air. Juga pada malam hari ini saya berterima kasih kepada Bungsur Batu Lobang dan Anda Air yang mengantarkan saya duduk di atas kursi anggota DPRD Kabupaten Kalimantan. Kalau bukan Bapak Ibu, saya tidak mungkin ada di sana. Juga dengan Bapak Ibu yang lainnya yang ada di kampung-kampung dan juga ada di RT lainnya. Luar biasa. Saya berbangga sekali warga masyarakat Kabupaten Kaimana menentukan pilihannya pada waktu itu. Saya 2 kali berturut-turut menjadi pemenang suara terbanyak pemilihan DPRD Kabupaten Kaimana. 2 kali berturut-turut, 2 periode. Oleh karena itu, supaya ini dia menyambung menjadi satu, pilihan kita mesti harus juga mengikuti itu. Setuju? Hari ini saya di atas panggung ini bicara soal bagaimana Kaimana ke depan. Karena Partai Demokrat mengusung Saudara Freddy T adalah kader terbaik Partai Demokrat dan kader terbaik PDI Perjuangan. Ini 2 partai besar yang diramu menjadi satu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan salah memilih. Bapak Ibu tanggal 27 itu Bapak Ibu yang menentukan nasib kita selama 5 tahun. Jangan salah pilih. Saya mau bandingkan antara visi misi yang nomor 1 dan nomor 2. Saya ambil 1 saja karena memang waktunya tidak cukup. Soal peningkatan sumber daya manusia. Yang di sebelah itu calon bupatinya menyampaikan bahwa kalau beliau terpilih, kalau beliau terpilih, sekolah itu murah. Sementara kita di sini menawarkan sekolah itu adalah gratis. Saya membayangkan jikalau nanti yang sebelah terpilih, Bapak Ibu yang ada anak-anak lebih dari 1, 2, 3, dan 4, beban itu akan ada pada Bapak dan Ibu. Hati-hati menentukan pilihan. Yang sudah gratis ini saja masih sulit, apalagi yang nanti murah. Murah kita tidak tahu berapa. Ya, murah kita tidak tahu berapa. Dari 1.600.000, 1.400.000, murahnya berapa kita tidak tahu. Hati-hati ini. Hati-hati menentukan pilihan untuk 5 tahun yang akan datang. Baca visi misi itu baru menentukan pilihan. Visi misi Freddy T ini sudah jelas ini. Nanti Pak Bupati akan jelaskan visi misinya. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hati-hati dalam menentukan pilihan. Ini serius ini. Ini serius Bapak Ibu. Kalau nanti datang triwulan pertama, kedua, kan ada biayanya, ada SPP-nya. Hati-hati itu. Ini ngeri. Bapak Ibu sudah merasakan gratis, sekolah gratis, berobat gratis, kurang apa lagi? Janji Freddy T pada waktu itu bahwa ada 18 program unggulan, beliau tuntaskan satu persatu.
Kalau memilih calon pemimpin itu mesti melihat rekam jejaknya, baru menentukan pilihan. Dalam jangka waktu 3,5 tahun, program beliau itu berjalan 3 tahun. Kayak mana ini sudah jelas ada perubahan. Kalau ada yang bilang ekonomi susah dari mana? Baru setiap 2 minggu sekali kontainer bongkar itu, barang-barangnya kemana? Kalau orang jarang pergi ke pasar, zaman ini sekarang zaman canggih. Bapak ibu di rumah saja bisa pesan barang dari rumah. Sebentar lagi barang sudah tiba, betul ke tidak? Ini teknologi. Siapa yang mewujudkan teknologi ini? Memang ini program dari pusat, tetapi mesti kita jemput. Tidak bisa kita diam saja, karena kabupaten, provinsi di Indonesia itu cukup banyak, apalagi desa. Di Kabupaten Keimanan saja ada 84 kampung yang pada waktu itu Freddy T berjanji akan membangun rumah di kampung-kampung dengan program 4 miliar. Itu beliau janji dalam jangka waktu harus 5 tahun. Harus 5 tahun itu. Tetapi luar biasa sekali, beliau tuntaskan itu dalam hanya waktu 3,5 bulan. Hebat ke tidak? Hebat. Terus kamu mau cari siapa lagi? Lu cari janda. Kalau sudah hebat ini mau cari siapa lagi? Mau pilih siapa lagi? Ini dia lah. Pilih pucuk. Jadi memilih itu harus cerdas, pilih orang cerdas. Orang cerdas itu pilih pemimpin yang cerdas. Amin, amin. Itu. Yalah. Beliau selama 3,5 tahun menuntaskan 8 program. Saya setiap kali keluar, saya masuk itu saya kaget. Ini orang bongkar tanah kiri kanan. Bikin apa ini? Padahal ini dulu waktu hujan itu ada banjir di Bantemen situ. Tetapi beliau karena punya hati dengan masyarakat, beliau langsung menjawab itu. Sekalipun itu bukan ada dalam visi misi, tetapi beliau menjawab itu tuntas. Hari ini dikerjakan, insya Allah tahun ini selesai. Mungkin juga kalau beliau terpilih lagi, maka beliau akan selesaikan yang lain, sehingga kita terbebas dari banjir. Itu luar biasa. Kemudian tadi juga air bersih. Air bersih ini setelah Pak Freddy naik, baru barang ini jalan. Terus orang bilang barang ini macet. Macet di mana? Program ini dia jalan. Program ini dia tidak berhenti. Dia jalan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Setuju toh? Mari kita hitung sudah berapa anggaran yang diberikan oleh Bapak Bupati untuk kampung-kampung. 84 kampung itu coba kita kali dia 4 miliar kali 84. Itu anggaran yang besar sekali. Besar sekali itu. Jumlahnya 300 miliar lebih. Itu anggaran yang bukan sedikit, hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Itu gila pemimpinnya itu. Kemudian beliau rencanakan 1 rumah 1 sarjana. Kalau kita mau hitung-hitung anggarannya, kalau kita yang hitung, saya saja, saya bilang ini bisa atau tidak. Setelah beliau jelaskan ke saya, baru saya paham ternyata beliau ini punya hitungan-hitungan luar biasa. Kenapa dia berhitung seperti itu? Karena dia ini adalah seorang pengusaha sukses di Kabupaten Keimanan. Setuju ya? Yang cari uang saja dia bisa, ya. Yang cari uang saja dia sukses. Apalagi ini uang sudah ada, dia tinggal bagi-bagi saja. Ya. Beliau hebat gini. Beliau belum jadi bupati itu saya ke Surabaya ke rumahnya. Itu rumahnya pakai lift. Itu dengar. Beliau tidak pernah cerita itu. Dengarlah. Saya pergi dan saya saksikan sendiri. Sudah sukses ini saya tanya, mau jadi bupati untuk apa?
Beliau bilang, saya makan makanan kayak mana, saya minum air kayak mana, saya harus berbuat untuk Kabupaten Kaimana. Itu di Surabaya, beliau belum jadi bupati, baru mau calon bupati. Saya ke rumahnya, diundang ke rumahnya. Itu kita masuk, itu cuma tekan tombol saja, kita naik ke atas. Rumah pribadi. Saya bilang, mau cari apa lagi, Pak? Saya mau mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Kaimana. Karena bapak saya lahir di Kaimana, saya harus berbuat untuk orang Kaimana. Itu. Jadi dengar baik-baik, APBD kita itu kurang lebih 1,3, 1,1 sampai 1,3, sampai 1,1 sampai 1,3, jadi ada 1,2, 1,3. Dia mainnya di situ. Perimbangan keuangannya itu hampir 50-50. Belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur itu yang kemudian ada gaji-gaji, kemudian operasional kantor. Belanja publik itu yang ini, pasang pipa-pipa air ini. Bangun masyarakat punya rumah, bantu UKM, bantu rumah-rumah ibadah, ada gereja, ada masjid, bantu Bapak Imam, bantu sekolah minggu, bantu pendeta, janda-janda lansia, beliau bantu semua. Jadi mesti pilih pemimpin itu pemilih yang cerdas. Dia melihat semua orang. Jadi anggarannya itu sudah hampir separuh dipakai untuk bayar gaji pegawai dan juga operasional kantor. Sisanya itu yang beliau bagi untuk kita masyarakat ini. Ini Bapak Ibu mesti tahu. Jadi tidak sembarang memilih orang untuk bagi uang ini. Kalau hanya satu program, kita pikir itu besar. Tapi kalau ini dia bagi untuk semua, maka uang yang ini tadi tentu tidak cukup. Jadi harus dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, kita sepakat untuk lanjutkan Freddy memimpin periode 2025-2030. Setuju? Tanggal 27 pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Kumau yang bilang. Karena Bapak Ibu yang menentukan itu di TPS tanggal 27 nanti. Jadi apa yang Bapak Ibu bilang tadi kalah, itu nanti di TPS Bapak Ibu tunjukkan baru pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Supaya satu dia kalah itu sudah tahu boleh. Di kampung-kampung itu lihat overnya masyarakat itu menyambut bupati ini luar biasa. Seakan-akan bupati ini sudah jadi bupati. Jadi besok lantik. Yang menentukan lantik itu adalah Bapak Ibu semua dan juga masyarakat yang ada di kampung-kampung. Ya, harus kabarkan berita ini. Yang tadi saya bilang, ini bukan sesuatu hal yang main-main. Pendidikan murah dan pendidikan gratis itu. Karena saya rasakan itu. Saya rasakan itu. Ketika mau masuk sekolah, itu Bapak Ibu yang kurang itu, mereka datang ke saya. Saya selalu telepon kepala dinas. Padahal ini sudah gratis ini. Sudah gratis saja masyarakat masih teriak, apalagi murah. Iya toh? Saya pesan itu terakhir itu. Kabarkan berita ini kepada saudara semua. Jadi itu. Jadi yang sudah gratis ini Bapak Ibu harus pertahankan. Setuju? Tanggal 27 pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.